Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Naswa Adeliza dengan NIM 201230112. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai 5 dasar kendali mutu laboratorium yang menjadi fondasi penting dalam memastikan seluruh kegiatan pemeriksaan di laboratorium menghasilkan data yang akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Yang pertama, tujuan dari presentasi ini yaitu yang pertama memberikan contoh penerapan konsep-konsep tersebut saat mendirikan laboratorium baru. Yang kedua, menjelaskan 5 konsep utama dalam manajemen mutu laboratorium. Yang ketiga, menunjukkan pentingnya praktik laboratorium yang baik dalam menjamin hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Di sini yang pertama ada quality planning, quality laboratory practice, quality control, quality assurance, dan yang terakhir improvement. Pertama kita mulai dari quality planning, yaitu tahap perencanaan mutu. Pada tahap ini, laboratorium akan menyusun standar SOP, kebijakan, serta rencana kegiatan quality control agar seluruh proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Tanpa perencanaan, tentu pelaksanaan di lapangan tidak akan terarah. Contoh dari quality planning yang yaitu menyusun dokumen quality manual dan SOP pengambilan sampel sejak awal pembangunan lab. Selanjutnya adalah laboratory practice, yaitu penerapan langsung dari perencanaan tersebut. Pada tahap ini, seluruh tenaga laboratorium harus melaksanakan prosedur sesuai SOP, mulai dari pra-analitik, proses analitik, hingga tahap pasca-analitik, termasuk penggunaan APD, identifikasi pasien, serta penanganan spesimen dengan benar. Contoh dari penerapan quality laboratory practice yaitu penerapan GLP dalam penyimpanan sampel dan pencatatan hasil uji. Tahap ketiga adalah kontrol atau pengendalian mutu. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, misalnya melalui pemeriksaan kontrol internal, kalibrasi alat, dan mengikuti uji profisiensi. Tujuannya adalah memastikan bahwa hasil pemeriksaan harian tetap presisi dan akurat. Contoh dari quality control yaitu menggunakan bahan acuan bersertifikat atau CRM untuk verifikasi hasil hasil uji. Selanjutnya yaitu quality assurance atau jaminan mutu. Ini merupakan proses evaluasi terhadap seluruh sistem, bukan hanya pemeriksaan harian. Contohnya audit internal, review hasil quality control, serta evaluasi kepuasan pasien. Tapi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah standar mutu sudah tercapai atau belum. Contoh dari quality assurance yaitu melakukan validasi metode uji sebelum digunakan secara rutin. Dan yang terakhir yaitu ada quality improvement atau perbaikan berkelanjutan. Tahap ini bertujuan perbaiki sistem berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Misalnya melakukan pelatihan ulang, memperbarui SOP, dan mengganti alat jika sering terjadi error. Kesimpulan dari 5 konsep dasar kendali mutu laboratorium yaitu yang pertama, penerapan manajemen mutu menyeluruh sangat penting sejak tahap awal pendirian laboratorium. Dengan perencanaan mutu atau quality planning yang matang, laboratorium dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan dan sistem yang dibangun akan memenuhi kebutuhan teknis, regulasi, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, quality assurance atau QA dan quality control atau QC adalah pilar utama untuk menjamin keandalan dan konsistensi hasil uji. Quality assurance menjamin bahwa proses berjalan sesuai standar, sementara quality control memastikan bahwa hasil uji tetap dalam batas yang dapat diterima. Yang ketiga, quality improvement atau QI mendukung keberlanjutan mutu melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Laboratorium yang menerapkan QI secara aktif akan lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, regulasi, dan kebutuhan pengguna jasa.
Yang keempat, praktik laboratorium yang baik atau good laboratory practice merupakan fondasi dari seluruh sistem mutu. GLP dan K3 tidak hanya menjaga mutu data, tetapi juga menjamin keselamatan personil dan lingkungan. Yang kelima, konsep saling berkaitan dan membentuk sistem manajemen mutu laboratorium yang utuh. Implementasi yang konsisten dan terintegrasi akan mempermudah proses akreditasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan menjamin keberhasilan operasional laboratorium dalam jangka panjang. Melalui 5 dasar tersebut, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, jaminan mutu, serta perbaikan berkelanjutan, laboratorium dapat memberikan hasil pemeriksaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien dan pihak klinis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.